kita sampaikan, kita berikan semangat yang luar biasa kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Kepala Sekolah kita SMP Negeri 3 Lirik, Ibu Syahlil Lastri SPDG. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya berdiri di sini selaku calon guru penggerak angkatan 10 dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya di lingkungan SMP Negeri 3 Lirik oleh saya sendiri Syahlil Lastri SPDG CGP angkatan 10 SMP Negeri 3 Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Baik, untuk mempersingkat waktu maka kita lanjut. Ini dia tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya banggakan, apa itu isi budaya positif itu apa sih gitu? Ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang dikatakan dengan budaya positif. Di sekolah kita, budaya positif di sekolah kita apakah sudah kita laksanakan dengan baik atau belum? Atau apakah sekolah kita sudah sampai sasarannya atau belum? Itu Bapak Ibu yang tahu. Ya, next. Konsep inti dari budaya positif ada beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini merupakan salah satu konsep inti dari budaya positif. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir tidak nampak nih ya. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Lanjut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru atau PPB ini merupakan sebuah pendekatan. Pendekatan yang bagaimana? Pendekatan pembelajaran yang bersifat inovatif. Tujuannya adalah berpusat pada peserta didik. Ya, pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Pasti Bapak Ibu sudah banyak ini tahu apa itu berdiferensiasi. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan atau platform Merdeka Mengajar, ya. Topik-topiknya sudah dipelajari. Ya, saya yakin sudah memahami itu tentang berdiferensiasi. Jadi sehingga para peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhan, ya. Tidak lagi kebutuhan kurikulum, tetapi kebutuhan daripada peserta didik atau murid. Kemudian berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah dibesar-besarkan, digadang-gadangkan saat ini yang memiliki 6 dimensi. Dimensi apa saja Bapak Ibu? 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, bernalar kritis. 5, berkebinekaan global. Yang keenam, kreatif. Jadi ini juga sudah ada lagunya sebenarnya ya kan? Udah sering dinyanyikan, tapi mungkin lagi galau, ya, lagi galau sehingga lagu pun dah hilang pula. Ya, jadi yang pertama itu adalah beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif, mandiri, dan bernalar kritis ya. Jadi ini merupakan dimensi-dimensi daripada profil belajar Pancasila. Artinya apa? Sesuai dengan visi yang sudah kita wujudkan kemarin, itu bermuara kepada profil belajar Pancasila. Bagaimana kita sekolah ya membudayakan hal-hal, membiasakan hal-hal yang tujuannya nanti ke profil belajar Pancasila. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Next. Nah ini dia. Yang kedua. Tadi yang pertama pembelajaran paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bapak Ibu tahu nggak ya apa itu disiplin? Pembiasaan hal yang baik, bagus. Yang lain? Kira-kira apa Bapak Ibu? Disiplin positif? Ada yang tahu? Kita selalu menggadang-gadangkan kalian harus disiplin, disiplin, pokoknya disiplin. Nah kira-kira apa itu disiplin? Penertiban, menertibkan ya kan. Artinya disiplin ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru ya. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru. Bagaimana anak kita arahkan ya ke nilai-nilai universal ya. Jadi kalau di sini disiplin positif itu adalah pembiasaan hal-hal yang baik, mencakup sikap perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Kenapa seluruh warga sekolah? Karena tidak hanya murid saja yang jadi sasaran kita, guru juga ya mencontohkan, ya membudayakan tutur kata yang baik, baik itu sesama maupun ke anak didik kita sendiri, ke anak murid kita sendiri. Jadi karena kalau murid itu dia pasti akan melihat nih gurunya, pasti akan melihat gurunya. Ini gurunya bisa dicontoh. Nah, jadi kita ini sebagai model bagi siswa kita untuk mencontoh hal-hal yang baik. Kemudian terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini dia disiplin positif. Jadi apapun itu saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya, sudah melakukan strategi masing-masing bagaimana disiplin yang kita inginkan ini tercapai. Nah, selanjutnya apa? Nilai-nilai kebajikan. Ini namanya nilai-nilai kebajikan universal. Di mana nilai ini itu disepakati bersama, lepaskan dari suku, bangsa, etnis, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya. Nah, untuk profil belajar Pancasila, ini nilai-nilainya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, ini dia. Nah, kalau menurut Ibu Primary Yes program, ini merupakan sebuah program yang ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian ada antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen yang paling penting. Nah, yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, ya, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan masih banyak yang lain. Ini C3 contohnya. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yaitu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, lanjut. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Apa saja Bapak Ibu? Satu, bertahan hidup. Nah, kira-kira bertahan hidupnya apa saja kategorinya? Ini dia. Ada makanan,
Nah, kira-kira kalau dari ini tak ada, apakah kita bisa bertahan hidup? Tidak. Atau salah satu saja tak ada, makanan tak ada, yang lain ada. Bisakah kita bertahan hidup? Tidak. Jadi ini sangat kita perlukan. Ya, jadi kebutuhan dasar dari manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi andaikan kita satu sekolah sini, di sekolah ini aja, ya, warga sekolahnya tidak saling kasih sayang, ya, kemudian tidak ada rasa terima, rasa mempedulikan, maka ini sudah kena, ya. Artinya kebutuhan dasar manusia itu tidak akan terpenuhi. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah penguasaan, ya. Penguasaan ini kategorinya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Ini juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Seseorang kadang-kadang pengen kebebasan atau penguasaan, ya, ada kepenguasaan terhadap apa saja. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah mandiri, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengembalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa, ya. Jadi ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang wajib kita ketahui ada 5 ini. Mulai dari bertahan hidup, kasih sayang dan dapat diterima, penguasaan, apalagi kebebasan dan kesenangan. Lanjut. Selanjutnya kita akan bahas tentang motivasi perilaku manusia. Ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama motivasi ekstrinsik. Apa itu? Ini dia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini nih, motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik yang berasal dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kadang-kadang anak-anak kita inginnya dihargai atau inginnya mendapatkan perhatian dari orang lain, ya. Nah, ini dia motivasi intrinsik. Lanjut. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ada 3 ini. Ada hukuman, di mana salah satu kategori hukuman itu adalah yang pertama tidak terencana tiba-tiba. Ketika kita memberikan hukuman, ya, itu adalah sesuatu yang tidak terencana ataupun tiba-tiba kita lakukan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya apa? Di sini tidak berlaku. Padahal kita tahu Bapak Ibu, sebelum kita masuk kelas, kita harus buat terlebih dahulu keyakinan kelas, ya. Tahu keyakinan kelas? Tahu keyakinan kelas? Itu nanti akan kita bahas terakhir, ya. Ya, kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin dari ucapan kita, ya, atau barangkali dari kita memukul anak tersebut atau yang lainnya. Nah, konsekuensi yang pertama terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, nanti akan kita bahas lebarkan lagi bagaimana sih tahapan restitusi itu. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk selalu mencari solusi sendiri. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Dan kelima sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol oleh guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Ini kasus anak nih. Nah, sebagai penghukum kita, sebagai guru, sebagai penghukum, itu kita menyuruh anak untuk berdiri di halaman pembelajaran. Ini kita lakukan? Kita lakukan, ya, kita lakukan. Nanti kita lakukan refleksi. Apakah yang kita lakukan selama ini benar atau salah? Kemudian yang kedua, sebagai pembuat posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Apa kata-katanya? Ini dia. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada nggak kita yang mengeluarkan kata-kata seperti itu? Ada, tetap ada. Ya, tapi kemarin mungkin Bapak Ibu tidak tahu ini namanya pembuat merasa bersalah. Tapi inilah saatnya saya berikan materi ini, yaitu posisi kontrol kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ya, sebagai teman. Apa? Bisa bukan? Oke, aman video? Aman. Yang ketiga sebagai teman ya. Teman, apa kata-katanya? Ayo bantu ibu, ikuti aturan sekolah kita. Ingat nggak? Selama ini kamu, ibu sudah bantu kamu. Nah, itu kata-katanya. Ya sudahlah, tak apa-apa. Nanti lain kali jangan buat lagi ya. Pernahkah Bapak Ibu mengatakan hal demikian? Pernah, ya. Nah, ini dalam kategori apa? Ini kategorinya sebagai teman. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Apa kata-kata atau kalimat yang keluar dari seorang guru yang menduduki posisi kontrol sebagai pemantau? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Artinya kita apa? Mengingatkan dia ada konsekuensinya. Silakan beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Lanjut, ini sebagai manajer. Nah, guru yang berposisi sebagai manajer, ada kalimat yang diutarakan, yang disampaikan. Apakah kamu tahu, nak, keyakinan kelas kita, ya kan? Apakah kamu tahu kesepakatan yang ada di sekolah kita? Terus, apakah kamu meyakininya atau tidak? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia jika kamu memperbaiki hal ini? Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini atau memperbaikinya? Ya, nah ini adalah posisi manajer. Nah, bagaimana? Apa seharusnya kita lakukan? Posisi mana yang harus kita pegang seharusnya? Di posisi apa seharusnya kita pegang? Sebagai teman kan? Sebagai penghukum kan? Sebagai manajer kan? Atau sebagai pemantau? Setidak-tidaknya itu 3 posisi kita. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tetapi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Itu dia, sebagai manajer. Lanjut. Nah, saya akan kasih clue-nya terlebih dahulu. Posisi kontrol manakah aku? Ini nanti Bapak Ibu bisa saya kasih kertas. Silakan nanti ditulis. Tak perlu ditulis nama, ya. Tak perlu ditulis nama. Tulis aja Bapak Ibu di posisi apa. Sebagai penghukum, ya. Kita semua, saya sendiri aja, itu pernah sebagai penghukum. Ya, artinya kita merasakan bahwa kita pernah berada di kelima posisi kontrol. Tapi yang sering mungkin posisi penghukum, ya kan? Nah, nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot, ya. Pernah Bapak Ibu mata melotot ketika anak ada kesalahan? Pernah ya? Pernah. Suara lantang pernah bikin? Pernah sekali. Pasti pernah. 2 kali nggak pernah ya? Pernah sekali. Iya. Terus dan cari menunjuk-nunjuk orang. Dasar kamu, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Ya kan Bapak Ibu? Kita ngaku aja lah gitu kan. Artinya kita menunjukkan nih benar atau salah yang kita kerjakan itu. Nih. Terus dengan kata-kata seperti ini. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Pasti pernah. Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid
bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Bervariasi. Bervariasi. Ada mungkin yang merasa Santai bersalah. saja. Ya, ada yang dendam mungkin. Ada yang dendam. Ada yang menyesal. Ada yang menyesal. Betul, Pak. Dan sebagainya. Sangat betul. Jadi banyak jawaban asumsi-asumsi kita terhadap murid. Bisa jadi dia dendam. Yang cuek, apa itu? Nah, bisa karena ada salah gitu. Gitu ya. Bisa jadi dia merasa memang dia salah. Ya, artinya dia mengakui kesalahannya. Ini sifatnya penghukum. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di posisi ini, mulailah memperbaiki diri. Kita sama-sama. Karena saya juga posisi kadang-kadang di posisi penghukum, ya kan? Lanjut. Aduh, kecilnya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nada memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana lah ya? Kan sudah ibu kasih tahu, kayak gitu sebenarnya. Kamu sudah berjanji tidak akan mengulang lagi. Tapi kenapa kamu ulang lagi? Ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Nah, kira-kira kalau kita bilang seperti itu, kata-katanya apa kata siswa? Apa kata siswa? Insya Allah tidak mengulangi lagi. Insya Allah dia akan berbuat janji lagi. Janji terus dan janji. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman. Nada suara ramah, akrab, ya kan? Kemudian bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid dengan mata dan senyum jenaka. Senyum, apalah lagi nanti gitu ya bahasanya ya. Adi, ini bahasa kalimatnya nih. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Tidak, bukan apa? Ke Bapak untuk tidak terlambat lagi. Sambil tertawa ringan. Akhirnya bapaknya bilang, ya sudahlah, tak apa-apa. Duduk dulu kamu sana, masuklah kamu dulu sana ke kelas. Nanti kita ini kan. Ini adalah sikap sebagai posisi sebagai teman. Nah, kira-kira hasilnya bagaimana? Ini hasilnya. Baca Rin. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau Betul Bapak Ibu? betul. Betul? Kalau dia dekat dengan guru si A, guru lain dicuekin. Betul? Iya kan? Apalagi guru itu tidak mengajar di kelas itu. Tak akan awaknya dipandangnya. Pandang sebelah mata. Nah, apa yang salah? Kita atau guru? Apakah kita sudah membiasakan budaya positif itu? Ini lagi nanti. Lanjut. Posisi berikutnya adalah sebagai pemantau. Baca nih, tidak nampak ya? Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu bagaimana perasaan murid itu diberlakukan. Oke, terima kasih Bu Adi. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah enggak posisi sebagai pemantau? Ada anak yang tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan? Ayo, Pak Rusli, kira-kira kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, kira-kira apa yang dilakukan? Jujur aja yang sudah-sudah. Kami kan karena bilang pelajaran orang biasanya kalau berkaitan dengan rata-rata ya Berarti hukuman fisik ya? Hukuman dalam bentuk fisik. dengan apa? Dengan studinya. Oke. Mungkin Bu Mar kira-kira ada mengerjakan di luar. Berarti anak tidak ikut pelajaran tapi dia mengerjakan PR-nya. Oke. Pak Iwan mungkin Menasihati. nasihati. Ya, Terus setelah itu mungkin kalau masih juga mengulangi akan kita berikan. berarti dia PR-nya tidak dikerjakan. Ya, jelas dikerjakan. Tetap dikerjakan. Dengan nasihat dulu. Iya, Tidak langsung gitu. menjustis mereka. Oke, sip, mantap. Kemudian Bu Kiki mungkin
Kalau bikin biasanya siswanya itu pertama ditanya kenapa tidak mengerjakan, kemudian apa alasannya. Dari situ kita bisa simpulkan. Kalau biasanya dia ada yang menjawab saya kurang paham Bu, jadi dengan kata lain kita ulangi lagi secara bersama-sama untuk supaya memahami konsepnya. Oke, sip. Bagusnya video tadi putar ya kan, pas lagi ngomong. Iya, putar tadi video. Nggak apa-apa, lanjut. Iya. Jadi lanjut. Kalau Bu Niken kira-kira Hampir sama dengan teman-teman. hampir sama. Mana kalau diberi tugas lagi? Iya, beri Tambah tugas lagi. tugasnya Bu. Oh, ditambah tugasnya. Saya tetap. Ya. Jadi apakah yang kita lakukan ini benar atau salah? Itu nanti ya. Kita kembalikan ke yang tadi aja ditambah lagi. Yang tadi belum selesai ditambah tugas baru. Ampun. Tambah gondok atau tambah sama senang anak tuh? Tambah gondok. Yang tadi sebesar tuli jadi sebesar godok. Oke, lanjut. Nah, ini dia posisi kontrol yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa ke sekolah? Tahu Pak, jam 7 katanya. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Artinya kita mengajak anak akan terbuka, akan jujur menjawab, ya, akan jujur menjawab sehingga kita tidak muncul mata melotot, suara lantang, ya. Jadi bahasa tubuh yang digunakan itu adalah bahasa tubuh yang sifatnya tidak kaku, yang artinya merangkul anak-anak murid kita. Nah, inilah posisi daripada manajer. Nah, kalau posisi manajer seperti itu, kira-kira apa tanggapan anak-anak ya? Kira-kira nih Bapak Ibu? Ada yang mau menanggapi? Kira-kira apa tanggapannya Bapak Ibu? Kalau anak kita terlambat nih anak, langsung Bapak Ibu, gimana nak? Kenapa kamu terlambat? Dia merasa tidak tertekan. Satu, dia merasa tidak tertekan. Yang kedua, dia merasa nyaman. Ya, kalau perlakuan gurunya seperti itu, dia pasti akan merasa, aduh ternyata aku terlambat, tidak diapa-apakan. Baik kali lagi, luar biasa itu. Pasti seperti itu ya kan Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ini adalah posisi manajer, posisi dia. Yuk. Nah, posisi kontrol manakah aku? Ya, patuhi aturan sekolah atau tidak? Awas kamu. Kira-kira posisi apa ini? Dari materi yang sudah kita masuk tadi, posisi kontrol, kira-kira ini posisi apa? Patuhi aturan sekolah. Kalau tidak, awas kamu. Penghukum. Lanjut. Posisi kontrol yang manakah aku? Apa yang telah kamu lakukan? Mantau manajer tadi. Pemantau. Lanjut. Yang ketiga, posisi kontrol yang manakah aku? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Sebagai manajer? Sebagai teman. Teman, lanjut. Yes nih. Terus ya sudahlah, kali ini tak apa-apa. Manajer. Yang tadi next. Sebelum ya. Coba kamu bukan. Atasan. Coba kalau kamu untuk ini sebagai apa nih? Manajer. Iya, ini sebagai manajer. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Oh. Kalau merasa bersalah atau bagaimana? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Oh Lanjut. iya, lupa. Yang Nah, satu. kalau ini baru dia sebagai Manajer. teman, bukan sebagai teman. Oh iya. Teman nih. Iya. Nah, yang ini baru sebagai Manajer. Manajer. Artinya apa? Siswa kita tuh diingatkan dengan keyakinan sekolah kita. Kamu sudah melanggar. Nah, kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki supaya kamu tidak terlambat? Ini kata-katanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan kasihkan kertas apa namanya nih? Apa? Kertas apa namanya? Korban. Kertas Nah, sticky note. Silakan Bapak Ibu tuliskan posisi Bapak Ibu sebagai apa. Nanti boleh Bapak Ibu jelaskan.
Satu aja Bu. Satu aja. Boleh lebih dari satu? Boleh. Boleh lebih dari satu. Kertasnya mau ambil 2 juga boleh. Kertas apa? Silakan Bapak Ibu. Korban. Berkorban. Ini apa yang kita inginkan? Silakan. Kira-kira. Silakan Bapak Ibu isi posisi mana Bapak Ibu selalu kerjakan. Apakah posisi penghukum, posisi sebagai pemerasa bersalah, kemudian yang ketiga apakah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Boleh nggak Bapak Ibu ceritakan? Mau diceritakan kalau bisa begini. Pakai lem. Wah, jauh nih. Rodes, waktu dari keuangan, waktu rodes. Nggak boleh juga. Nyontek sedikit boleh. Oke, silakan dikumpulkan di sini. Ditempelkan di sini pakai lem. Lem sedikit aja, lem sedikit aja. Lem sedikit aja bagian atas. Apa ya panjang-panjang lagi? Lah, sini, taruh sini. Panjang-panjang nih. Sedikit aja. Syaratnya ya, coba situ. Bentuk lock dulu deh. Bisa bentuk lock? Ya. Misalnya bentuk lock. Kita kan lem kurang apa coba? Ini lem kan? Bentuk lock ya. Enggak. Ini nanti nanti saya menjelaskan seketek lah. Ada ke belakang. Nanti boleh Ada jelas. ke belakang. Ya apa-apa nanti di sini aja. Itu nanti baru. Itu sepanjang dari mana? Suku yang paling panjang. Tolong. Suku yang paling panjang. Apa? Yang kami tidak jelaskan. Rekamannya dia kan? Bikin. Bandrek. Rekaman dia apa? Oh, nah. Silakan. Kira rekamannya jangan terus tuh. Ini tempel ini. Jangan di sebelah kak, gitu. Iya. Ini silakan tempel. Foto tangan saya. Siapa yang terpanjang juara satu? Yang terpanjang juara. Apa yang panjang? Sungai Siak. Sungai Nil Sepanjang panjang. Sungai Nil, Sungai Nil itu panjang. Sungai Siak dalam. Oh, Sungai Indonesia lah, Pak. Masa sampai Sungai Nil. Harusnya yang tinggi. Itu panjang kan misalnya kan? Iya. Salah apa sebenarnya? Ini isinya. Alah. Dan like kalian berdua. Bang baru kok lain. Ada lagi kalian berdua. Manajer dia. Kontrol apa tadi? Kontrol C. Kopi. Kontrol D. Delet. Sudah siap Bapak Ibu? Tukang delet. Kopi. Astagfirullah. Tutup nih. Jangan yang kosong dilem. Kosong dilem juga. Tidak harus serius kok. Panjang Indonesia tuh. Hah? Pasti ada timur kayaknya. Sebagai penghukum. Nah, dia kalau
Berarti dia jaksa. Harus Dia jaksa. ya. Dia tentara malaikat Israel. Malaikat malaikat. Oke, siapa yang bisa membacakan? Bantu saya mau membacakan. Tapi bisa? Yang oke? Yang ini? Ari tadi udah. Yang lain lah? Uniken apa sebenarnya? Uniken. Tadi sarung batuk ya. Nanti terjemahannya masuk Minang itu Bu. Bacakan satu-satu, Bu. Ya. Bahasa saya tak bisa dibaca. Iya, semua kan berurusan. Nah, sebagai teman, teman ini dekat dengan murid agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Kemudian sebagai manajer, itu teman dan penghukum. Logika ya Pak Bu. Manajer, teman dan juga penghukum. Siapa tuh? Ya, berarti artinya ada tiga ya. Kemudian penghukum dan pemantau. Kemudian hanya sebagai teman saja, teman toh. Ya, berkawan kita. Kemudian sebagai teman, manajer dan penghukum. Lengkap sudah ya? Kemudian sebagai manajer dan teman. Ini yang panjang itu ya. Sebagai manajer pembelajaran artinya mengelola waktu dan kondisi kelas dengan memahami siswa tergantung dengan tingkat permasalahannya. Kemudian sebagai teman, sebagai pemerasa bersalah. Spesifikasi BK. Kemudian sebagai manajer keuangan. Itu siapa tuh? Kemudian manajer menasihati siswa dan mengingatkan kembali kepada siswa konsekuensinya dari Sebaliknya teman dan apa tindakan berikutnya. Kemudian posisi saya sebagai teman karena merasakan perasaan anak. Wah, sampai hari ya Bu. Kemudian sebagai penghukum ingin memberi efek jerah pada siswa. Kemudian sebagai teman dekat dengan murid agar udah ya. Udah Bu. Udah. Sebagai teman juga, hal ini saya lakukan agar anak didik merasa terbebani. tidak terbebani. Oh, tidak merasa terbebani. Maaf ya Bu ya, Pak. Ketika siswa atau siswi tidak membuat PR, saya akan lebih berperan sebagai teman untuk melakukan pendekatan. Oke. Assalamualaikum. Wah, tadi tak salah korek, masuk ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu luar biasa untuk siang hari ini walaupun cuaca panas. Yang pertama posisinya itu sebagai ada teman, ada manajer, ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau dan ada sebagai penghukum. Seperti yang saya sudah katakan tadi, minimal yang 3 posisi yang kita biasakan: teman, pemantau, manajer. Dan yang paling ideal, nah ini dia yang paling ideal adalah sebagai manajer. Penghukum sama pemerasa bersalah itu tidak digunakan nanti. Oke Bapak Ibu, tapi kan ini refleksi dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, betul? Nah, betul. Nah untuk itu di papan ini sudah ada. Saya akan minta Bapak Ibu untuk ceritakan pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang pelanggaran di sekolah, di mana Bapak Ibu sebagai guru di sekolah harus menindaklanjuti. Ini refleksi, masih refleksi. Kira-kira ada yang mau jawab duluan? Ceritakanlah pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang pelanggaran di sekolah, di mana Bapak Ibu sebagai guru di sekolah harus menindaklanjuti. Bagaimana nanti cara menindaklanjutinya? Ada yang bisa? Biasanya OSIS tuh, Bu. Kita persilakan. Iya. OSIS sebelum tidak OSIS Umar dan Pak Rusli. Wes, kombinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang banyak kasus bukan saya ini kita harus contoh kasus. Kalau kami OSIS yang rata-rata itu kan kedisiplinan yang banyak tentang masalah perapian bagi keluar. Pertama berikan peringatan, kedua peringatan. Ketiga kan baru termasuk hukuman. Nah, hukuman itu salah satu kalau sekarang ini bajunya diambil, ditahan. Kalau yang pertama mungkin diambil dikembalikan. Kedua dibuat nama.
ketiga mungkin disita gitu. Setelah yang maksudnya untuk penyelesaian dikumpulkan anak itu tadi ketiga kalinya nanti diberikan nasihat. Salah satunya mungkin motivasi. Kan mungkin kalau bajunya ini di luar, ya apa dipandang orang gitu kalau bajunya di luar. Itu sebagai untuk antisipasi jangan berbuat berbuat yang tidak baik-baik lah untuk pendisiplinan dari situ. Nah, kira-kira dari tindakan yang Bapak lakukan tadi, itu apakah anak tersebut masih ngulang atau stop dia berhenti tidak mengulang kembali? Kalau di sekolah kita ini rata-rata tidak. Yang kedua ada orang ini yang susah gitu, kayak Arjuna. Jujur aja, kalau Arjuna itu memang hukuman mati yang harus dia. Enggak, memang betul ya nggak ada itu. Kalau tidak kalau Arjuna tidak bisa. Kalau bisa seandainya kita kalau yang lain nih rata-rata ini yang lain, alhamdulillah dengan disiplin itu mau. Tapi kalau Arjuna, Abdal luar biasa. Apapun hukum dikasih, hanya yang permasalahan itu timbul bagaimana kalau orang seperti itu gitu. Sudah ditahan bagi berhari-hari, sudah dikoyak dan sebagainya nama, namun besok dibuat alasannya di sini koyak Pak, tak bisa, ada celana settingnya yang tak ada, kan bingung nak berikan apanya. Kan hukuman mati cocok untuk Arjuna. Oke, terima kasih buat Pak Rusli. Jadi ini adalah pengalaman pribadi mungkin ya. Kalau Pak Rusli mengatakan demikian berarti ada sesuatu yang belum tersampaikan. Berarti Pak Rusli belum bisa menggali secara dalam. Ada mungkin kelemahan. Saya yakin kita bisa mengatasi anak tersebut. Ada salah satu seorang guru itu pasti akan tahu nih bagaimana cara mengatasi siswa tersebut. Saya yakin. Tapi mungkin belum dapat selanya belum sampai di situ sehingga memang berulang kejadiannya ya. Jadi yang seperti itu ini yang nanti akan kita masuk ke materi berikutnya tentang tahapan segitiga restitusi, bagaimana cara menindaklanjuti siswa yang seperti ini. Seperti itu ya Pak Rusli. Ada yang lain? Satu lagi mungkin yang bisa menceritakan pengalaman dan bagaimana tindakan yang sudah diambil. Barangkali Bapak Ibu sebagai manajer mungkin ada yang bisa. Pernah enggak Bapak Ibu masuk kelas, kemudian anak ada yang berulang lah ya itu. Nah kira-kira ketika dinasihati bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi? Ada? Kita bontak sama Bu Puji lah ya. Bu Puji, Guru BK. Kalau pengalaman saya di kelas, ketika ada anak yang agak-agak nggak bisa konsentrasi di kelas, bukan agak-agak lagi, memang nggak mau konsentrasi atau nggak mau belajar, kita cari dulu apa penyebabnya. Kalau di kelas 9 kemarin rata-rata yang paginya itu kurang semangat belajar itu tidak sarapan di rumah. Jadi kalau tidak sarapan dari rumah, kemudian tidak dikasih uang jajan sama orang tuanya, otomatis kita sebagai guru kan gimana anak ini biar bisa belajar. Ya saya suruh aja ke kantin Bu, saya suruh ke kantin, saya suruh sarapan, kemudian saya bilang nanti Bu Puji yang bayar. Akhirnya dia balik lagi ke kelas dengan semangat lagi Bu. Tadinya tidur-tiduran malas, kusut masai mukanya. Nah dengan cara seperti itu bisa semangat kembali untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada kasus yang lebih dari itu, mungkin masalah pribadi yang dia mau bercerita dengan saya, kemudian saya lakukan pendekatan emosional. Saya tanya dari hati ke hati, dapatlah saya punya. Alhamdulillah anak itu tidak mengulang lagi, kemudian lebih semangat lagi untuk belajar, kemudian ada peningkatan nilai di kelas. Alhamdulillah seperti yang saya lakukan Bu. Itu aja rasa saya Bu, cukup. Oke, ya. Luar biasa nih. Jadi memang seperti itulah yang harus kita lakukan. Ya Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika ada masalah, kita harus tahu dulu apa penyebab anak tersebut
tersebut, satu, tak semangat belajar, terlambat masuk, baju keluar, kemudian apa aja gitu. Harus kita tahu dulu nih, kenapa murid kita berperilaku seperti itu. Nah, Bu Puji sudah melakukan hal yang luar biasa. Ya, mungkin saya juga pernah melakukan kayak Bu Puji. Waktu itu saya sebagai guru mapel IPA di kelas, uring-uringan anak ini. Kenapa lah dia uring-uringan? Karena dia akan mengganggu kawannya yang sedang konsentrasi belajar. Ternyata saya panggil, tanya ngelak-ngelak, menjawab icak-icak gitu. Dan ternyata setelah saya panggil, dia belum sarapan. Akhirnya apa? Silahkan ke kantin. Ya kan, silahkan ke kantin, kemudian masuk ke kelas lagi. Baru muncul semangat baru dia. Karena apa? Perutnya yang menjadi kebutuhan dasar manusianya tak terpenuhi. Apa tadi kebutuhan dasar manusianya? Yaitu bertahan hidup. Salah satunya adalah makanan. Sehingga membuat konsentrasi untuk belajar terganggu. Ini dia, tak nyaman dia, perutnya tak nyaman. Cacingnya lebih energik, lebih sportif, ya, bergeraknya luar biasa, sehingga mengalahkan akal sehatnya. Aku harus konsentrasi, tapi nggak mau, perutnya nggak bisa, ya. Nah, ini yang dilakukannya luar biasa. Salah satu tindakan yang dilakukan yang luar biasa. Nah, yang kedua tadi adalah yang dikatakan Bu Puji, ketika anak punya masalah pribadi mungkin sifatnya. Ya, sebagai guru BK, mungkin Bu Puji lebih paham bagaimana cara mengatasi hal itu. Tindakan apa yang dilakukan itu pasti paham, ya kan? Nah, ini tadi yang akan kita kembangkan ke depannya. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu ya, sudah cukup 2 pengalaman saja. Kalau ditanya, semua akan menceritakan pengalamannya. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi pada saat itu? Apakah Bapak Ibu katakan atau lakukan? Bagaimana reaksi siswa yang melakukan pelanggaran saat itu? Kira-kira Bapak Ibu tahu? Pasti ada yang siswanya ada yang bagaimana? Setelah dibagi tahu, kamu begini, kamu terlambat, kamu begitu. Dengan kelima posisi kontrol tadi, itu sebagai penghukum, sebagai pemerasa bersalah, dan sebagai manajer, pemantau ataupun teman. Kira-kira bagaimana reaksi siswa saat itu sebagai penghukum lah kira-kira? Berjanji. Sebagai penghukum, ketika Pak Iwan marah nih, awas kamu terlambat lagi. Kira-kira apa kita tanya? Bagaimana perasaan Anda? Tertekan. Yang jelas mendendam. Ya, dendam dia terhadap gurunya. Iya, emosinya berluap-luap. Kalau mungkin dia sama besar, itu mungkin ajak bertumbuh. Iya kan? Ajaknya bertumbuh tuh. Ya, karena kita nih kadang-kadang dia ada tuh anak yang emosinya luar biasa ya, yang tidak bisa terkontrol. Ketika kita marah, apalagi kita melakukan hukuman secara fisik, ya, itu mau dia melawan kita, ya kan? Dia mau melawan kita, mau diajak bertumbuh. Pernah juga terjadi murid dan guru berkelahi, bertumbuh. Nah, itu dia. Karena apa? Kita tidak bisa menguasai emosional dia. Jadi ya. Oke. Selanjutnya, nah, materi berikutnya adalah ini dia, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira mengapa keyakinan kelas atau mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Apa sih perbedaan antara keyakinan dengan peraturan? Ya, gimana? Menjawab, kalau saya mengartikan keyakinan kelas itu sama seperti kesepakatan kelas. Jadi ketika kita membuat namanya kesepakatan, tentu ada 2 pihak yang sama-sama menyetujui. Sementara kalau peraturan kelas berarti hanya satu pihak saja. Misalnya saya hanya sebagai guru, misalnya kamu terlambat, berarti besok yang terlambat harus membawa buku PR lebih banyak lagi, misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nike. Tepuk tangan untuk Bu Nike ya. Jadi benar. Mengapa keyakinan kelas atau apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Ini hal yang sangat berbeda. Kalau peraturan itu kita saja yang membuat peraturan, anak harus mengikuti tanpa kesepakatan anak atau murid kita. Nah, kalau keyakinan kelas itu yang membuat
bantuannya kedua belah pihak. Kalau kita di dalam kelas, yaitu antara guru dengan murid, dengan siswa, ya. Lakukan, buat dulu kesepakatan kelas. Kira-kira hari ini Bapak anak-anak kita akan belajar mengenai materi ini misalnya. Sebelum kita belajar materi itu, kita akan buat dulu kesepakatan kelasnya, keyakinan kelas kita. Kira-kira apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Atau misalnya, Bu, boleh makan. Mana tahu anaknya seperti ini ya. Nanti disepakati. Boleh makan, tulis dulu. Boleh makan seperti ini. Kemudian harus aktif diskusi, tulis aktif diskusi. Atau barangkali tepat masuk kelas tepat waktu, tulis pakai ini juga. Nah, apa yang sudah dikumpulkan itu tanyakan kepada anak-anak semua. Bagaimana ini nak poin 1? Kita sepakati atau tidak? Tidak, Bu. Masa boleh makan di kelas, Bu? Kan sudah dikasih jam istirahat. Barangkali ada seperti itu. Artinya kita buat kesepakatan. Kita buat keyakinan kelas kita, sekolah kita. Artinya apa? Ada dua pihak yang meng-ACC-nya. Tidak hanya dari kita, tetapi murid juga ikut andil. Nah, ketika murid ikut andil dalam kesepakatan atau keyakinan kelas ini, maka yakin dia akan terbiasa dengan hal-hal yang bersifat kebaikan. Itu tadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Ini dia bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, untuk membuat keyakinan kelas itu tidak pakai kata-kata dilarang. Jangan buang sampah. Tidak seperti itu. Ya, tidak boleh berlari di dalam kelas, tidak seperti itu. Bagaimana kata-kata positifnya? Kata positifnya seperti kita ingin kebersihan. Itu kata positifnya. Jadi tidak dilandaskan dengan kata jangan ataupun tidak boleh. Kita ingin kebersihan. Otomatis anak akan apa terlintas? Dia akan bernalar. Kalau ingin kebersihan berarti kita harus bersih dari sampah-sampah. 1. Suasana kelas harus nyaman. Anak-anak akan tahu, ya kan? Dia akan belajar, berpikir terus, membiasakan untuk berpikir mengerjakan hal yang baik-baik. Tuh, lanjut. Nah, ini dia yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Murid yang mengeluarkan solusinya, bukan kita yang menentukannya, tapi murid untuk suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana maksudnya menstabilkan identitas ini? Maksudnya adalah dari identitas yang gagal itu harus distabilkan menuju identitas yang sukses. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sekolah kita ini mungkin yang belum kita terapkan. Ya, mulai hari ini kita harus menerapkan yang ini, menstabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Nanti next berikut. Ya. Tahap menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Lanjut. Nah, apa contoh kalimatnya untuk menstabilkan identitas? Ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Yang pertama, berbuat salah itu tak apa-apa. Artinya anak merasa, ternyata aku tadi salah nih. Karena distabilkan identitasnya oleh guru menuju orang sukses, oh berarti ibu aja pernah berbuat salah. Nah, seperti itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini.
Ibu tidak tertarik loh mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak loh nak merasa seperti itu. Dan apakah kamu sedang mencari teman yang baik membuat dirimu sendiri? Ini adalah kalimat-kalimat yang biasa diucapkan dalam tahap menstabilkan identitas. Artinya dari identitas yang gagal, ucapkan kalimat seperti ini. Ini harus disampaikan kepada anak dalam menstabilkan identitas. Oke, Bapak Ibu, ini tahap pertama. Lanjut. Tahap kedua, ini dia. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke arah cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Oke, lanjut. Nah, apa contoh kalimatnya untuk memvalidasi tindakan yang salah? Ini harus Bapak Ibu ucapkan juga. Jadi setelah yang pertama tadi, manusia itu tak ada yang sempurna, itu menstabilkan identitas. Lanjut berikutnya, validasi tindakan yang salah. Ini dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Dia udah terlambat nih, ya kan? Tapi dia tetap datang. Artinya ada nilai plus sama anak tersebut. Nah, kita boleh menyatakan, padahal kamu bisa loh nak melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Artinya apa? Sudah terlambat, dia nggak datang. Itu yang buruknya maksudnya kan seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kemudian kamu telah mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contoh, ketika pelajaran apa tuh ya, Bu Nike kalau tak salah ibu. Ya, kemarin Bu Nike sibuk di OSN anak-anak, ternyata Bu Nike masuk, ya. Anak-anak tersebut di dalam kelas ribut, padahal sudah dikasih tugas ribut. Nah, ada 2 orang anak keluar. Saya bertanya, saya tanya sampailah ke validasi tindakan yang salah. Saya tanya begini, kamu pasti punya alasan tertentu. Mengapa kamu berbuat seperti itu? Apa yang dikatakannya? Iya Bu. Apa yang kamu lakukan di luar? Saya mau menghirup udara segar Bu. Kata dia seperti itu. Saya ingin menghirup udara segar. Pusing di dalam Bu. Ribut kali. Itu dia bilangnya. Apa yang kita bilang? Kita hargai jawaban dia. Artinya apa? Dia pengen mendapatkan kesenangan, kebutuhan yang 5 dasar tadi. Kebutuhan dasar manusia tadi ingin didapatkan. Salah satunya adalah kesenangan. Dia pengen senang, menghirup udara. Dia pengen tenang. Dia tak ingin ribut-ribut di dalam kelas. Dia lakukan. Tapi yang dilakukan dia itu tetap salah. Karena keluar dari jam pelajaran kelasnya di sekolahnya. Nah, ini dia validasi tindakan. Jadi kamu pasti punya alasan nak. Inilah kalimat yang harus kita utarakan ketika kita melakukan menyelesaikan sebuah masalah dengan murid kita. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah segitiga restitusi. Yang ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Ini dia. Menurut teori kontrol tadi, tindakan manusia baik dan buruk ya pasti memiliki maksud dan tujuan. Lanjut. Oke, nah apa contoh kalimat yang menanyakan keyakinan? Setelah kita tanya-tanya, stabilkan identitas sudah, validasi tindakan yang salah juga sudah. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan berikutnya? Apa yang kita percaya sebagai kelas keyakinan ya? Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Ini harus kita tanya. Jadi kemarin ada anak yang keluar, saya tanyakan, kira-kira menurut kamu kesepakatan apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dia menjawab, saya keluar dari kelas ketika jam pelajaran. Ini salah satu kesepakatan yang sudah dibuat dan dia langgar. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jangan diberikan dia hukuman langsung, tidak. Ya, dia kata dia di kelas sudah dibuat suruh mencatat kisi-kisi katanya. Nah, bagaimana cara kamu memperbaikinya supaya kamu tidak
dia bilang saya sudah melanggar dan keluar dari kelas. Nah, bagaimana cara kamu melakukannya supaya kamu bisa buku kamu sudah dicatat isi-isinya? Nanti saya pinjam buku kawan Bu. Yakin Bu, nanti saya siapkan karena saya nggak suka keributan. Itu jawaban. Artinya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, biarlah dia yang mencari solusi. Kita hanya mengatur, mengarahkan saja agar dia mengeluarkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri dia. Kalau kita yang langsung, cuma ada sebagian anak bilang, Bu, biarlah saya tertangkap HP-nya gara-gara main game. Bu, mohonlah Bu. Sampai terakhir dia bilang, saya sanggup Bu selama seminggu mau menyapu halaman sekolah ini, katanya. Terus saya bilang, kamu yakin? Yakin Bu? Biar HP-nya cepat kembali. Cuma saya nggak mau. Ibu nggak mau menghukum kamu. Tapi Ibu mau kamu itu berubah dari dalam diri kamu. Motivasi intrinsik tadi harus keluar dari diri kamu. Ya, kesadaran untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita percayai. Nah, ini dia segitiga restitusi. Lanjut. Terima kasih. Nah, sebelum terima kasih, ini ada soal. Bapak Ibu, kita berkelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan Bapak Ibu baca. Kemudian Bapak Ibu tentukan posisi kontrol, yaitu penghukum. Kemudian apa lagi? Pembuat merasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Silakan Bapak Ibu, dari percakapan ini mana yang kalimat yang menyatakan posisinya sebagai teman? Tuliskan kalimatnya. Mana sebagai manajer, mana sebagai yang 5 tadi ya. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti kita presentasikan. Oke, ini kertasnya. Ini diskusinya cukup 4, 5, 6. Oke. Ya, bikin tolong. Ini naik. Yang kertas kurang boleh. Silakan tentukan posisi Bapak Ibu di mana. Apakah posisi sebagai penghukum? Bukan Bapak Ibu. Yang ada di situ. Jadi boleh bekerja sama. Silakan duduknya bentuk kelompok. Dari sini Bu. Iya. Kamu sini. Ya. Jadi satu baris ini kelompok, satu baris ini juga kelompok, itu juga satu baris. Setelah ini baru kita silakan dibaca dulu. Boleh diotak-atik itunya, boleh. Yang sebagai hukum itu yang mana sih yang itu maksudnya? Bukan ini nih, satu lagi. Terus. Nih. Ulang. Back. Nah, ini dia. Kan ini ya, satu lagi. Nah, ini itu. Silakan Bapak Ibu, nanti kita akan presentasikan per kelompok. Jadi Bapak Ibu tahu mana kalimat yang yang diutarakan, yang disebutkan sebagai penghukum, dan keempat posisi kontrol lainnya. Boleh? Ini semuanya? Iya. Ini kemana? Boleh dicoret di sini Bu? Boleh? Boleh dicoret di situ boleh? Jangan dulu. Dicoret di situ boleh juga. Di atas saja boleh. Kira-kira bisa dicoret gini. Nih penghukum. Nih teman. Coret aja di situ.
ngomong nggak apa-apa. Kalau misalnya diperlukan. Nggak disebut dong. Sebagai manajer coba. Intinya kalau manajer itu dia menanyakan apa keyakinan kelas kamu. Ada itu udah manajer udah yakin tuh. Jadi bisakah kamu memperbaikinya itu dari yakin manajer tuh kan? Nah, seperti itulah teman. Yang kita masih ragu ini adalah sebagai teman, pembuat rasa bersalah sama teman. Kalau penghukum kan udah jelas tuh. Awas kamu. Sudah menggunakan penghukum ya. Iya, merasa bersalah juga. Gratis itu kemarin. hanya suri. Diskusi. Nanti Pak. Tapi kalian berpegang Ini dong kasih gitu lah. Kenapa dong kasih gitu? Sebagai ajar manajer. Nggak bisa dicari di Google. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita apa yang kita percaya, yang mana yang kita nampak rame. Ya dari teman-teman pembantu menjadi masa salah. Balasannya. Jadi gitu kan. Ceritanya apa Pak? Benar. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah? Buat lah. Teman-teman. Mantau manajer. Pembantu. Oh ini pemantau nih ya tadi ini pemantau. Saya akan tampilkan kata-kata pemantau ya. Mantau. Manajer. Ini kata pemantau ya. Nah sekarang mari kita selalu melihatkan keyakinan yang sesuai kita. Besok kita berkantin dan kalian bisa berkantin lebih baik lagi. Manajer teman. Manajer boleh. Ya, nampak? Nah, ini sebagai penghukum. Ini kalimatnya seperti ini. Di situ aja ya. Oh, saya lupa, nanti kita diskusikan langsung. Macam pendapat yang lain. Nih, kata-kata penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu terakhir yang selesai. Ini penghukum. Kemudian kita lanjutkan membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada kata-kata itu? Coba salah. Ya, Iya. kamu merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu merasa berbuat seperti ini? Tahu kalau kamu berbuat seperti ini. Salah. Nah, ini membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ini dia kalimatnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tak apa-apa. Biar nanti Ibu akan bereskan. Ini kalimat sebagai teman. Pemantau. Nah, ini pemantau. Pasti kalau pemantauan ditanya apa konsekuensinya, apa peraturannya. Apa kesepakatan kelas kita? Kalau kesepakatan kelas itu kembali ke, itu sebagai apa tuh nanti sebagai manajer itu. Ya. Nah, ini dia sebagai manajer. Nah, ini dia. Apa kesepakatan kita? Apa keyakinan kelas kita? Dan sudah? Udah lah ya, jangan lama-lama. Kita lanjut. Nah,
saja. Nah, di tadi kita sudah melihat skrip sudah diberikan. Skripnya sudah diberikan. Mario Adi ya. Berarti ada 2 orang ya. Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Nah, terus. Oke. Kemudian, iya Pak, tadi pada jam istirahat tadi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Nah, selanjutnya si Joko, Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Nah, dari sini aja dulu, kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang sudah terpenuhi? Kesenangan. Dia senang loh. Kenapa senang? Dia melempar-lemparan, tapi dia tidak bermaksud untuk melempar Ibu Dina, tetapi dia karena saling asiknya lempar-lemparan, maka yang ditanyakan Pak Joko, kenapa kamu melakukan itu? Karena kamu suka Pak melempar-lemparan. Ya, karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu sebagai Kalau dalam Islam namanya hukum kisas. Kalau kepala mana boleh kepala lagi. Nah, itu lain cerita, ya kan? Ini hukum Islam, ya. Kita lanjut. Kemudian Adi, ada informasi yang kami tambahkan. Kami tidak bermaksud melakukannya. Tolong Bu Ari ditarik ke bawah. Ya, terus. Oke, nah, stop. Sampai ke materi ini, kira-kira Bapak Ibu dari kelompok 2, silakan mana yang sebagai posisi kontrol yang Bapak Ibu ketahui. Bacakan aja, yang itu kan pendapat masing-masing. Bacakan aja yang mana tadi. Yang Pak Joko. Yang untuk Pak Joko dan Adi ada informasi yang kamu mau tambahkan. Nah, di situ kami berpendapat bahwa itu adalah bentuk teman. Komunikasinya berbentuk teman. Kemudian yang berikutnya, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi di kata tapi tersebut seperti menyatakan dia merasa bersalah. Ada yang ingin dijelaskan. Yang satu lagi, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mereka bilang iya. Di dalam kalimat tersebut mereka merasa bersalah. Itu menurut kelompok kami. Oke, berikan tepuk tangan kelompok tengah ya. Kelompok pinggir. Ya, silakan kelompok pinggir. Pinggir kiri. Oke, kalau menurut kami di sini masih Pak Joko, tapi poin yang pertama di situ kan ada seperti mengajak Rio, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya, ada yang bisa Bapak bantu. Ini kan teman, ya, kita ajak mereka itu sebagai teman karena mengadukan permasalahan. Masih Mas Pak Joko, kalian melempar-lempar makanan di kantin karena wajah Ibu Dina ketika beliau sudah lewat, itu membuat merasa bersalah. Dan untuk manajer, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama sampai selesai. Mungkin itu dari kami kelompok 3. Oke, tepuk tangan kelompok pinggir kiri, pinggir kanan silakan.
kelompok 3 itu yang pertama seperti teman, karena di situ ada bahasa ada yang bisa Bapak bantu. Nah, jadi kita memposisikan diri sebagai teman untuk membantu. Kemudian yang kedua, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina. Nah, itu lebih kepada merasa bersalah. Ya, jadi di situ sudah Pak Joko merasa atau mengingatkan kepada anak bahwa yang kalian lakukan itu salah loh, istilahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada informasi yang mau kamu tambahkan itu sebagai pemantau. Lanjut, apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah itu merasa bersalah? Kemudian lanjut lagi. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, itu sebagai pemantau. Kemudian lanjut, yang Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, itu merasa bersalah. Selanjutnya, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas, itu sebagai manajer. Lanjut, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita, nah itu sebagai manajer. Selanjutnya, tapi kalian mendapatkan rasa senang, menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang, itu sebagai manajer. Dan terakhir, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita itu sebagai pemantau. Oke, untuk itu berikan tepuk tangan ke kelompok sebelah. Nah, kita lihat ini apakah yang Bapak Ibu jawab tadi sudah mendekati atau belum. Ini video. Speakernya. Stop Pak, slow banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Oke, sebelum itu kita saksikan dulu. Ini adalah sebuah kasus. Siang salah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, slow banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Slow banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Slow banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya,
Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi itu adalah contoh daripada penerapan segitiga restitusi ya yang sudah kita tonton bersama. Seperti itulah jika kita mendapatkan masalah terhadap siswa kita ada yang aneh-aneh dilakukannya, mungkin membentak kawan seperti yang sudah dicontohkan di video ini. Jadi kepada Bapak Ibu guru, kita berharap bersama-sama untuk mewujudkan, untuk mengembangkan budaya positif yang ada di lingkungan kita, lingkungan SMP Negeri 3 Lirik. Marilah kita sama-sama menerapkan apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Mari ya, kita mungkin memang agak sulit membiasakan bagaimana kita posisinya langsung ke manajer. Ya, mungkin agak sulit, tapi bertahap, tapi yakin dengan kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita lakukan, insya Allah ini akan menjadi untuk mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Demikian mungkin pemaparan pada hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disediakan, dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.